ada di kafe. Pelayan menawarinya minuman panas atau dingin. Minuman panasnya ada teh, kopi, dan cappuccino. Sedangkan minuman dinginnya ada es teh dan sirup. Setiap minuman punya dua ukuran. Ada yang reguler dan juga ada yang besar. Kira-kira berapa ya banyak pilihan minuman yang aku punya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ifatun Anissa. Di sini kita akan belajar materi tentang kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Pastinya kalian semua penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Kaidah pencacahan adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung atau menentukan banyaknya hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan tertentu atau suatu peristiwa tertentu. Kaidah-kaidah pencacahan dibagi menjadi dua prinsip. Yang pertama, aturan penjumlahan, dan yang kedua, aturan perkalian. Nah, untuk yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan Kn cara melakukan kegiatan Kn, maka kegiatan itu merupakan kegiatan saling lepas. Maka ada K1 ditambah K2 ditambah hingga Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Kapan sih aturan penjumlahan itu digunakan? Jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau banyak pilihan. Yang kedua yaitu aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan pertama, K2 cara melakukan kegiatan kedua, dan Kn cara melakukan kegiatan Kn, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 hingga Kn cara. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Kapan sih aturan perkalian itu digunakan? Aturan perkalian digunakan jika kedua kejadian atau lebih harus terjadi atau bisa dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang filling sort atau aturan pengisian tempat. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka, banyaknya cara mengisi tempat adalah K1 dikali K2 dikali K3 hingga Kn. Cara manual untuk menentukan kemungkinan yang terjadi ada 3. Yang pertama adalah diagram pohon atau tree diagram. Kemudian yang kedua ada tabel silang atau cross table. Kemudian yang ketiga ada pasangan berurutan atau order pair. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu diagram pohon atau tree diagram. Nah, apakah teman-teman tahu apakah itu diagram pohon? Nah, diagram pohon sendiri adalah merupakan suatu metode yang ditempuh dalam menentukan banyaknya cara yang terjadi dalam suatu peristiwa atau kejadian yang bentuknya seperti pohon bercabang. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini misalkan kalian ingin memakai sebuah outfit yang terdiri dari shirt and pants. Nah, shirt di sini memiliki 3 macam. Yang pertama yaitu tank top, yang kedua ada short sleeve, yang ketiga ada long sleeve. Kemudian begitu juga dengan pants, yaitu terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada skinny jeans, yang kemudian yang kedua adalah baggy pants. Nah, di sini setiap shirt atau baju akan berpasangan dengan masing-masing celana atau pants. Jadi, tank top akan berpasangan dengan skinny jeans dan juga baggy pants. Begitu juga dengan short sleeve, akan berpasangan dengan skinny jeans, kemudian berpasangan dengan baggy pants. Begitu pula dengan long sleeve, akan berpasangan dengan skinny jeans dan baggy pants. Sehingga ada 6 kemungkinan kombinasi outfit yang berbeda. Nah, kita kemudian masuk ke bagian yang kedua, yaitu tabel silang atau cross table. Nah, apa sih cross table itu? Metode tabel silang merupakan metode yang digunakan untuk menentukan suatu cara dalam sebuah peristiwa yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, contohnya seperti berikut ini. Kalian tidak asing bukan dengan contoh seperti ini? Karena sudah dijelaskan pada saat SMA kemarin. Nah, misalkan nih kita memiliki berbagai macam warna baju dan juga berbagai macam warna celana.
Nah, baju di sini memiliki warna kuning, merah, putih, dan ungu. Begitu juga dengan celana memiliki warna hitam dan biru. Nah, di sini setiap warna baju akan berpasangan dengan setiap warna celana. Jadi misalkan nih, hitam akan berpasangan dengan kuning, kemudian biru berpasangan dengan merah, hitam juga akan berpasangan dengan putih dan ungu. Kemudian biru juga akan berpasangan dengan putih dan ungu juga. Sehingga ada 8 kemungkinan warna baju dan celana yang berbeda. Nah, kita memasuki bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga adalah materi pasangan berurutan atau order pair. Nah, apa sih pasangan berurutan itu? Nah, pasangan berurutan merupakan suatu cara menuliskan anggota dua himpunan yang dipasangkan. Bentuk penulisannya seperti posisi titik pada koordinat Kartesius. Nah, metode ini berhubungan erat dengan diagram panah. Nah, contohnya seperti berikut ini. Nah, bisa kita lihat di contoh berikut ini ada dua diagram. Nah, diagram pertama beranggotakan ballpoint dan pensil. Kemudian diagram kedua beranggotakan merah, biru, dan hitam. Nah, setiap anggota diagram pertama akan berpasangan dengan setiap anggota diagram kedua. Jadi, anggota yang pertama yaitu ballpoint pensil akan berpasangan dengan anggota diagram kedua yaitu merah, biru, dan hitam. Nah, bisa kita lihat pada diagram panah di samping ini tersusun pasangan berurutan. Yang pertama ada ballpoint dan merah, kemudian ada ballpoint biru, kemudian ada ballpoint hitam, kemudian ada pensil merah, pensil biru, dan pensil hitam. Sehingga ada 6 total pilihan pasangan berurutan. Berdasarkan penjelasan dari pemateri tadi, setiap minuman yang ada akan berpasangan dengan setiap ukuran yang ada. Misalkan aku punya es teh. Es teh akan berpasangan dengan ukuran yang reguler dan es teh juga akan berpasangan dengan ukuran yang besar. Jadi, ada es teh yang berukuran reguler dan es teh yang berukuran besar. Begitupun seterusnya, berlaku untuk setiap minuman yang ada. Kalau caranya seperti itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 pilihan minuman yang bisa aku pilih di kafe tersebut. Wah, banyak juga ya.